Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan DNA Business Channel. Kali ini bincang-bincang kita dengan Bapak Profesor Dr. Haji Cecep Sumarna MAG akan mengupas tentang takdir dan ilmu pengetahuan. Kita ketahui bahwa yang namanya takdir itu adalah sebuah ketentuan yang tidak bisa dirubah. Tetapi ada beberapa orang menafsirkan bahwa takdir itu bukan sebuah final, bukan satu keputusan mutlak. Artinya ada peninjau, bisa ditinjau kembali oleh Tuhan. Ini sebenarnya topik yang sangat menarik. Di satu sisi bahwa kita harus percaya dengan takdir, tetapi di sisi lain ketika dikorelasikan dengan ilmu pengetahuan, itu ternyata bisa dimanipulasi, dikamuflase. Langsung saja kepada Bapak Prof. Cecep. Kira-kira kalau ketika kita berbicara tentang takdir, lalu kemudian ternyata ada beberapa hal yang bisa lolos dari takdir, dari segi ilmu pengetahuan itu bagaimana, Prof, kalau menurut Prof? Terima kasih ya Pak Edit ya yang berkenan hadir juga untuk ikut diskusi ya. Ini kebetulan juga beliau calon doktor juga dalam bidang yang saya kira cukup langka di Republik Indonesia ini. Jadi begini, jadi kalau ngomong takdir dengan ilmu itu, relasi antara takdir dengan ilmu itu, kita jadi teringat perjalanan masih muda dulu ya, waktu kita sama-sama di Himpunan Mahasiswa Islam ya. Kawah Chandra di muka HMI ya, itu selalu menjadi kawah candra di mukanya HMI ngomong masalah takdir dan ilmu. Jadi sebetulnya begini, jadi takdir itu memang sesuatu yang pasti. Nah, tetapi memahami yang pasti ini orang yang berbeda. Ini memahami sesuatu yang pasti yang berbeda. Nah, sebagian orang memahami pasti itu sebagai sesuatu yang stay, sesuatu yang final. Nah, padahal pastinya dalam konteks hukum alamnya. Misalnya begini, Allah itu pasti menciptakan siang dan malam. Betul, betul. Pasti menciptakan langit dan bumi. Pasti menciptakan laki-laki dan wanita. Menciptakan lautan dan daratan. Menciptakan sesuatu yang terlihat dengan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi Allah itu seperti firman-Nya di dalam ayat Al-Quran, menciptakan sesuatu itu dalam pasang-pasangan. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berpasangan. Jadi ada sesuatu yang positif, ada sesuatu yang negatif. Pertemuan antara positif dan negatif itulah yang membuat roda kehidupan di muka bumi ini ada. Jadi takdir itu yang pastinya. Tapi begini, Prof, maksud saya begini. Tadi Prof mengatakan bahwa takdir itu adalah sesuatu yang final, contoh siang dan malam. Bolehkah atau bisakah ketika tadi takdir itu disiasati oleh kita, misalkan begini. Takdir siang itu tidak bisa dirubah menjadi malam. Kalau siang sudah siang. Lalu kemudian ketika ada sesuatu hal yang menginginkan kondisi ini menjadi seperti malam, apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah perlawanan terhadap takdir atau bagaimana, Prof? Dan itu tidak mungkin. Jadi tidak mungkin misalnya malam dibuat siang atau siang dibuat malam. Jadi Allah itu menetapkan itu. Sama misalnya begini, tidak ada hujan sebelum mendung. Meskipun tidak setiap mendung pasti turun hujan. Bukan, maksudnya begini, Prof. Kalau namanya malam ya malam, siang ya siang, itu takdir. Betul, saya setuju dalam konteks itu. Tetapi kemudian apakah kita bisa mensiasati agar kondisi siang ini seperti malam? Nah, itu yang itu maksud saya seperti itu. Gitu. Nah, ya, itu yang tidak bisa. Itu takdir ketetapannya di situ. Itu namanya teleologis dalam istilah Cak Nur itu. Jadi hukum Allah itu bersifat pasti. Pasti ya. Bersifat pasti. Pastinya dalam konteks Allah telah membuat blueprint. Allah telah membuat blueprint. Di episode sebelumnya, makanya ini kita perdalam lagi. Saya mengatakan bahwa ilmu itu sama dengan teori. Misalnya tidak ada hujan sebelum mendung. Meskipun tidak setiap mendung pasti turun hujan. Nah, karena tidak ada hujan sebelum mendung, maka konsekuensinya nih, orang bisa merumuskan gagasan tentang bagaimana menciptakan hujan buatan. Oke, betul. Begini, Prof. Begini. Karena mungkin pemahaman. Nah, itu yang disebut dengan lahirnya ilmu. Oke, bukan saya sedikit dulu. Begini. Artinya begini, kalau saya mengamati apa yang dikatakan Prof tadi bahwa usaha itu dibatasi oleh Tuhan. Artinya begini, saya tadi bertanya bahwa misalkan malam dan siang itu sudah final, lalu kemudian ketika manusia menginginkan untuk kebaikan umat manusia, misalkan kondisi siang ini diciptakan, dirubah, dikamuflase menjadi seperti malam. Kata Prof itu kan tidak bisa. Nah, ketika kata-kata itu tidak bisa karena sudah final, maka kemudian usaha manusia itu dibatasi. Padahal ini saya belum pasti, Prof nanti akan mengulas mungkin bahwa tidak ada kata berhenti ketika berusaha.
sabar itu tidak ada batasnya. Kalau pemahaman saya, sabar itu adalah bagian daripada usaha gitu. Nah, artinya begini, artinya ketika itu sudah final tidak bisa, berarti sudah selesai, tidak ada usaha lagi tidak boleh ada usaha lagi dari manusia. Padahal begini misalkan ya, siang, karena ada sebuah hal untuk kebaikan umat dirubah seakan-akan kondisi siang itu seperti malam, misalkan. Nah kalau itu mengubah siang seperti malam itu bisa. Berarti boleh kan? Boleh. Demi kepentingan tertentu ya. Tetapi maksudnya kan untuk apa? Jadi Tuhan itu menciptakan siang sebagai waktu di mana manusia melakukan proses usaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hajat hidupnya, dan malam itu diciptakan oleh Allah dengan segenap unsur-unsur alaminya. Yang disebut istilah blueprint tadi. Betul. Disebut blueprint tadi itu diantaranya misalnya melahirkan melatonin kan. Nah dengan melatonin itu memudahkan orang untuk merasa ngantuk gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau bukan soal siang dan malamnya, tetapi Allah tuh menciptakan pasangannya. Ini yang pastinya di sini. Yang pastinya tidak boleh. Maksudnya begini, itu artinya kan ada korelasi dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia boleh-boleh saja, artinya boleh-boleh saja menciptakan kondisi siang ini seperti malam. Nah, maksud saya begitu. Ya, dan malam seperti siang. Itu tidak ada masalah, cuman manusia tidak mungkin mengubah malam menjadi siang. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Untuk merekayasa mengkamuflase berarti itu boleh. Memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh manusia. Kalau mungkin pernah jalan-jalan ke Little Pinisi di Makau itu. Saya itu sampai lupa itu di Makau itu ini jam berapa, karena suasananya itu diciptakan seperti siang, ada matahari, ada apa gitu. Kondisinya memang begitu itu real. Nah artinya lahirnya ilmu pengetahuan itu memang untuk mensiasati agar apa yang menjadi tujuan manusia itu tercapai. Betul. Tapi seperti apa yang kata Prof tadi, ketika merubah sesuatu yang hakiki, yang final tadi itu kan tidak bisa itu. Betul, nggak bisa. Tapi dibolehkan ya untuk berusaha untuk tadi menciptakan sesuatu seperti itu bisa. Kayak hujan, hujan buatan. Hujan buatan itu kan bisa. Nah, manusia bisa menciptakan hujan buatan itu karena manusia sadar tidak ada cerita hujan sebelum mendung. Betul. Jadi semakin sering mendung, semakin tinggi peluang untuk turun hujan. Oke, satu pertanyaan buat Prof. Lahirnya ilmu pengetahuan itu menurut Prof, apakah untuk melawan takdir, mensiasati takdir, atau seperti apa, Prof? Membaca takdir untuk kepentingan manusia ini. Allah itu mengatakan dalam ayat Al-Qur'an itu wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika takdirul azizil alim. Jadi kalau membaca kepada ayat ini, maka yang disebut dengan takdir itu berputarnya matahari pada porosnya. Artinya berarti bintang yang lain juga berputar pada porosnya. Betul. Nah, tugas kita itu membaca takdir itu. Di episode sebelumnya juga saya mengatakan kita dididik itu, kita sekolah dari mulai TK sampai S3, tujuannya bukan untuk apa-apa, tetapi kita untuk dilatih membaca takdir Allah menciptakan kita ini apa. Nah, jadi kan Pak Edit misalnya ditakdirkannya blueprintnya itu misalnya untuk menjadi dosen misalnya gitu ya, untuk menjadi pengusaha misalnya gitu ya. Maka kita harus memiliki kapasitas untuk membaca apa yang dimaksud oleh Allah menciptakan kita. Karena Allah itu menciptakan sesuatu yang bersifat blueprint itu bersifat tetap. Final ya? Final tetap. Jadi finalnya dalam pengertian tuh bukan final misalnya Pak Edit sudah ditetapkan oleh Allah dapat uang selama hidup di muka bumi 100 juta misalnya gitu. Itu bukan begitu itu. Tetapi Pak Edit lahir ke muka bumi ini dengan sejumlah potensi yang dimilikinya untuk mengakses apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, tugas kita itu kan memaksimalkan potensi yang ada pada sekujur tubuh kita ini. Bagaimana Allah itu menciptakan kita kan pasti ada tujuannya. Artinya begini, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bukan untuk melawan takdir. Bukan. Tapi seharusnya. Tetapi untuk membaca takdir. Lalu kemudian kalau misalkan output dari hasil bacaan itu ternyata kontraproduktif dengan takdir, itu bagaimana hukumnya, Prof? Tidak mungkin itu. Contoh begini, Prof. Ditakdirkan bahwa ketika mendung itu hujan. Ya. Lalu kemudian manusia membaca dengan ilmu pengetahuannya bahwa takdir kalau mendung itu hujan. Nah, output dari hasil bacaannya itu lahirlah hujan buatan. Apakah itu disebut melawan takdir atau tidak, Prof? Tidak, tadi sudah saya katakan. Jadi takdir Allah itu kalau mendung turun hujan. Itu takdir ya? Itu takdir. Ya. Nah, maka ketika misalnya sekarang ini cuaca terang sekali ini berbulan-bulan kita misalnya tidak hujan, maka bagaimana manusia merekayasa agar terjadi mendung? Tapi kan itu artinya hasil dari bacaan takdir, Prof. Iya, betul. Dari hasil kan? bacaan takdir itu agar kita terlatih membaca takdir Tuhan, lalu kita berjalan di atas takdir Tuhan itu.
Maka kemudian para saintis itu kan bukan menciptakan hujan, tetapi bagaimana memperbanyak awan yang bisa turun pada waktu tertentu yang kita sebut sebagai hujan. Oke, artinya bahwa begini. Nah, ini juga ada konsekuensinya loh. Ada konsekuensinya. Kalau ada orang yang mengatakan misalnya di musim hujan bisa kemarau, kok bisa gitu ya? Oke. Ini sedikit lagi berkaitan dengan hujan. Enggak, saya ingin ini ya. Jadi ada orang katanya bisa memindahkan hujan gitu ya. Sesungguhnya bukan memindahkan hujan, tetapi dengan kekuatan tertentu itu memindahkan awan yang seharusnya turun di sini itu bisa turun di tempat lain. Oke. Ini sangat semakin menarik gitu. Kenapa begini? Ketika tadi saya diawali di pembukaan bahwa ketika berbicara takdir ini banyak orang kan sifat manusia itu kalau menguntungkan oke, kalau tidak menguntungkan protes. Ini kodrat manusia gitu ya. Nah, termasuk dengan takdir tadi. Ketika berbicara takdirnya itu bagus-bagus, maka dia senang mengakui tentang keagungan Tuhan. Tetapi kalau takdirnya jelek, ngumpat-ngumpat terhadap Tuhan. Nah, bacaan dari ilmu pengetahuan tentang kondisi manusia seperti itu, apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah kodrat manusia atau karena menurut bacaan ilmu pengetahuan, apakah itu bukan gitu loh, Prof? Kalau Allah itu kan mengatakan takdir kebaikan dari Allah, takdir buruk dari manusia. Jadi kalau Allah itu sudah menciptakan kebaikan. Jadi kalau misalnya kita juga terpaksa terperosok kepada sesuatu yang buruk, itu bukan karena Tuhan menghendaki kita buruk. Tetapi karena ada sejumlah masalah yang kita langgar dari ketentuan-ketentuan Tuhan. Dari takdir Tuhan itu yang kita lawan. Oke. Misalnya begini contoh sederhananya. Takdir orang pandai itu kan banyak baca, banyak nulis, banyak riset, banyak diskusi kan. Itu takdir orang pandai. Betul. Ada nggak sejarahnya orang yang suka baca, yang suka nulis, yang suka diskusi, yang suka riset, terus dia bodoh gitu? Ada nggak? Nggak ada itu. Saya sedikit koreksi. Kalau menurut saya begini, orang pintar itu takdir? Itu bukan takdir mungkin. Syarat untuk bertakdir menjadi pintar. Artinya proses. Artinya bahwa ada orang yang suka baca, suka nulis, suka riset, suka diskusi itu dia sedang menjalani takdirnya menjadi orang pandai. Dia sedang menjalani takdirnya menjadi orang pandai. Gitu ya. Nah, ketika ada orang lagi sekolahnya tidak suka baca, tidak suka nulis, tidak suka diskusi, juga, Prof. tidak suka riset, hampir tidak mungkin. Tapi ada juga yang pandai, Pak. Enggak, hampir tidak mungkin ada orang tidak suka baca, tidak suka nulis, tidak suka diskusi, ya. Kemudian dia tiba-tiba menjadi pandai. Nah, ini yang tidak ketemu dalam logika Islam. Jadi, begini, Prof. Ini fakta ya, fakta. Ini mungkin kita tadi karena ada korelasinya dengan ilmu pengetahuan. Ada orang yang tidak sekolah, bahkan tidak suka ngobrol, tidak baca apa lagi, tapi kemudian itu tiba-tiba pintar. Dia pintar konteks ya, pintar dalam konteks. Pintar atau dia kaya itu dua hal yang berbeda. Pintar karena kepintarannya kemudian dia jadi kaya kan gitu loh. Artinya konteks tadi misalnya begini. Di kampung saya ada seorang hartawan. Sekolah enggak, apalagi sekolah bisnis. Tapi dia kaya. Tapi tiba-tiba dia kaya. Nah, kalau itu lain soal itu. Oh gitu. Itu konteksnya kan saya lagi membicarakan takdir orang pandai. Betul. Jadi takdir orang pandai itu jalan hidupnya itu adalah dia suka baca, suka nulis, suka riset, suka diskusi. Itu takdir orang pandai. Nah, tetapi kalau takdir orang kaya kan hal yang berbeda juga. Oke. Kalau misalnya takdir orang kaya itu tidak identik dengan orang berpendidikan. Banyak toh orang yang gelarnya cum laude ya, memperoleh penghargaan sebagai cum laude, bahkan summa cum laude kan. Tetapi hidupnya biasa-biasa aja, tidak miskin, tidak kaya. Itu karena apa? Karena takdir orang pandai itu tidak identik dengan takdir orang kaya. Artinya ini sesuatu hal yang berbeda. Walaupun mungkin bisa dicari dari teori-teori yang mengatakan semestinya orang pintar itu kaya. Itu teori. Tidak ada. Tidak juga? Tidak ada teorinya itu. Maksudnya pintar untuk mencari kekayaan begitu, Prof? Itu lain lagi. Gitu ya. Oke, baik. Lain lagi. Jadi gini, dalam Islam itu ada konsep namanya tashir ya. Jadi gini, ini rumusannya. Allah itu kan satu. Dan Allah itu gaib, metafisis kan. Nah, karena Allah itu satu dan karena Allah itu gaib, maka Allah menciptakan ciri-cirinya di muka bumi. Ciri bahwa Allah itu ada di muka bumi, Allah menciptakan sesuatu. Betul. Maka alam dan berbagai fenomena yang terdapat di alam itu disebut dalam Al-Quran sebagai tanda. Dalam bahasa lain disebut ayat dalam bahasa Al-Quran. Allah itu satu, Allah itu gaib, Allah menciptakan ciri-ciri bahwa Allah itu ada. Allah kan tidak mungkin disentuh oleh kita, tidak mungkin dilihat oleh kita, tapi kita wajib yakin bahwa Allah itu ada. Lalu Allah menciptakan ciri-cirinya, ciri-ciri bahwa Allah itu ada. Apa? Seluruh makhluk ini.
Ya kan? Nah, seluruh makhluk ini dengan blueprintnya yang kita sebut sebagai hukum alam. Maka konsekuensinya karena kita hanya menempatkan Allah sebagai wujud puncak bagi segala persembahan kita, konsekuensinya maka selain Allah itu harus dalam posisi yang sejajar. Nah, dalam posisi yang sejajar ini, itu tugas kita adalah membaca hukum alam. Nah, mengapa kita dituntut untuk membaca hukum alam? Agar kita tidak dikuasai oleh alam. Karena kalau kita dikuasai oleh alam, itu kita menjadi musyrik. Betul. Menjadi musyrik tuh kita. Betul. Maka ciri orang yang beriman dan bertauhid itu adalah dia mampu menguasai hukum alam. Betul. Dari penguasaan kita terhadap hukum alam itulah, maka akan lahir apa yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ceritanya Pak Edit, tidak ada cerita orang yang beriman yang ilmunya rendah. Atau sebaliknya, orang yang memiliki ilmu yang banyak, imannya rendah. Itu tidak mungkin teorinya. Teorinya tidak mungkin. Jadi semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, dia pasti akan menjadi seorang ilmuwan yang besar. Atau dia ketika dia menjadi seorang ilmuwan, seharusnya secara teori dia bisa mampu untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan besar juga. Mungkin itu ya Prof ya. Oke, terima kasih pemirsa. Selamat berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DNA Bisnis Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.